Shalom Roem. Mari bersama-sama kembali kita beribadah. Sekalipun kita tidak bertemu tatap muka, tapi saya percaya malam hari ini setiap kita menantikan Tuhan. Amin. Mari yang merindukan, yang memerlukan Tuhan lebih lagi, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami menyatakan kebesaran-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain seperti-Mu Tuhan. Kami nyatakan, kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yesus yang kami perlu, Yesus yang kami nantikan. Sebab kekuatanku bersama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Dimanapun kami berada sore ini Tuhan, kami sembahkan, kami puji Kau Tuhan, haleluya. Sebab Tuhan satu-satunya yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama sembah Dia, katakan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang?
sesuatu. Mari sembah Dia. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. You are the reason I live, Jesus. Kami perlukan keajaiban-Mu, sebab Tuhan yang kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. One more time, sing Jesus. Kami perlukan Tuhan. Di saat-saat Tuhan tergenting dalam hidup kami, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Mari katakan, walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari yang berserta, mari yang percaya Tuhan beserta kita, katakan, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. One more time, sing. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hari demi hari dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi pada sore hari ini Tuhan.
Berbicaralah melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi mau-Mu untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bertemu kembali dengan kami Komisi Profesional Muda dalam ibadah live streaming. Malam ini Saudari Linda, ada yang berbeda dengan ibadah live streaming seperti biasanya. Iya. Selain kita jadi host ya. Iya, betul. Kita juga untuk pertama kalinya kita akan sharing, bincang-bincang ya. Kalau saya bilang sih malam ini kita ini bincang-bincang Pro M. Iya. Ya. Dan dengan tema, kita punya tema Saudari Linda untuk malam ini. Jadi kita berbeda karena ada bincang-bincang ini ada temanya. Oh, gitu. Dan temanya itu tentang perjalanan iman seseorang dalam pengiringannya terhadap Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, betul Kak Saudari Linda. Dan kami persilakan Saudari Linda untuk memperkenalkan narasumber atau tamu yang kita undang malam ini. Ya, terima kasih untuk Saudara Karel, profesional muda dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang pertama akan saya perkenalkan dulu nih, ada seorang ibu dari 2 orang anak, betul ya. Dia berprofesi sebagai seorang penyanyi dan juga bekerja di bidang kuliner. Siapa dia? Kita saksikan bersama-sama. Di sini ada seorang ibu muda yang cantik. Ya, Ibu Neni Pertiwi, shalom. Shalom Kak Linda, ya, Mas Karel. Selamat datang dalam ibadah profesional muda hari ini. Terima kasih. Dan narasumber yang kedua adalah seorang ibu juga yang sangat luar biasa ya dalam kesibukannya, tapi dia tetap melayani Tuhan. Amin. Nah, ada saudari atau ibu ini ya, karena masih cantik gitu ya. Ada Ibu Fitri Indrayani, betul ya? Ibu Fitri Indrayani. Shalom Ibu. Shalom. Kok Ibu Linda. Ya, tua banget ya. Tua banget. Kakak aja ya. Halo ya. Kakak, ini dia adalah ibu dari 2 orang anak, betul? Betul. Kalau tadi yang ibu 2 orang anak cowok semua, ini cewek semua ya. Berprofesi sebagai seorang trainer yang super sibuk banget. Shalom sekali lagi ya. Selamat datang dalam ibadah Pro M hari ini. Dan yang ketiga, teman-teman semuanya, ini ada seorang bapak juga. Bukan 17 tahun ya. Kelihatannya menjanjikan wajahnya. 17 tahun plus gitu ya. Wajahnya menjanjikan ini. Iya. Dia seorang bapak dari 2 atau 3 anak ini, Pak? 2, oke, 2 orang anak. Dia adalah seorang wira swasta dan tentunya ketua Pro M kita. Selamat datang Pak Sandy. Ya, selamat malam, salam. Shalom. Pak Karel, Mbak Linda dan teman-teman semuanya. Iya. Nah, berbincang-bincang mengenai perjalanan iman mereka, kita akan tahu dan bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Silakan Saudara Karel. Shalom, sehat semua ya rekan-rekan semua. Puji Tuhan. Wajah-wajahnya terlihat ceria. Haleluya. Malam ini terlihat ceria, memancar terlihat dari wajahnya. Saya akan coba memulai bincang-bincang kita malam ini. Saya harap rekan-rekan semua nantinya yang akan kita bicarakan dapat menjadi berkat bagi semuanya. Dan jangan tegang. Saudara Linda kelihatannya wajahnya kok tegang semua ini ya. Itu ya, coba diitiin dulu ya. Refresh sedikit. Di tengah keadaan situasi yang serba sulit, kita percaya kita bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Kita akan mulai pertanyaan, bukan pertanyaan, ya saya ingin menanyakan sesuatu kepada dalam hal ini Mbak Noni dan Mbak Neni dan Mbak Fitri ya. Pertanyaannya sih tentang latar belakang, apa hal yang melatar belakangi mbak-mbak berdua ini untuk mengikut atau mengiring Tuhan. Dan selain karena maaf, karena pribadi atau ada sesuatu yang lain hal, itu kami persilahkan. Terserah siapa dulu yang menjawab. Kami persilahkan. Bareng-bareng ya. Iya. Kalau ditanya apa yang menjadi latar belakang, mungkin bisa saya katakan itu adalah sebuah kegelisahan ya. Dan apakah itu latar belakang yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu. Jadi awalnya saya pernah mengikuti sebuah komunitas atau organisasi yang sekarang sudah dibubarkan pemerintah. Di situ setiap hari saya mengikuti demonstrasi waktu saya di kampus dulu. Tapi setelah beberapa saat ternyata di situ saya lebih merasa gelisah, padahal itu adalah komunitas orang-orang yang sangat bisa dibilang sangat lurus gitu kan. Mereka begitu fanatik,
Tapi ternyata bukan di situ yang membuat saya nyaman ketika bersama dengan mereka. Kemudian saya bertanya-tanya, ini benar gak sih apa yang saya masuki ini benar atau tidak? Lalu kemudian saya mempunyai seorang teman yang sedikit banyak dia itu sebenarnya tidak ingin mengarahkan saya untuk mengikuti Yesus, tapi hanya ingin mengeluarkan saya dari komunitas itu. Akhirnya dari situ saya mulai mencari yang membuat saya gelisah apa. Akhirnya kemudian saya berproses dan begitulah, gitu perjalanannya panjang. Prosesnya dimulai dari semenjak Mbak Noni dari masa perkuliahan ya. Dan apakah itu benar-benar membekas dalam artian kok seperti ini? Apa yang mendasari menjadikan semakin saya menguatkan saya ingin mengikut Tuhan? Dalam artian apakah organisasi yang selama ini saya ikuti tidak menjanjikan atau ada hal lain yang menjadikan Mbak Noni kok saya ingin mengikut? Kayak ingin tahu gitu ingin ya. tahuan, betul. Iya, gini, mahasiswa kalau boleh saya simpulkan adalah orang yang selalu ingin bertanya dan mencari, ya, ingin mencari. Dan ketika saya dihadapkan pada beberapa kondisi di mana saya bertanya, kemudian di situ saya tidak menemukan jawabannya, maka saya akan mencari jawabannya ini di mana gitu. Kenapa ketika saya di sini, padahal ini kan seharusnya tempat saya kan seharusnya di sini. Kenapa saya nggak merasa nyaman dan saya seolah ingin apa ya, menyingkir gitu loh, ingin menyingkir dan mencari yang lain. Tapi saya belum tahu itu apa. Kemudian setelah saya dari Surabaya saya pindah ke Blitar, pulang kampung ke Blitar, saya bekerja di sebuah stasiun radio, di mana di situ Bapak Yahya Supardan, beliau pendeta di sini juga di JKI Mahanaim. Beliau punya satu acara yaitu khotbah yang ada di radio tempat saya bekerja. Otomatis saya kan mendengarkan, kemudian beberapa kali saya mengedit khotbahnya itu kan, diselingi iklan dan lain sebagainya. Saya dengarkan, ini jawabannya, gitu ya. Jadi langsung menemukan iya, damai gitu kali ya. Selama beberapa waktu ternyata jawabannya di sini ya, gitu. Akhirnya mulai dari situ saya mencari terus, akhirnya saya terus mencari sampai saya diajak oleh dia ke gereja ini untuk lebih mengetahui benarkah di sini gitu jawabannya, seperti itu kurang lebih. Akhirnya sang suami yang mengarahkan gitu ya. Jadi ibaratnya saya sudah beberapa lama haus kan, ibaratnya musyafir saya sudah jalan kemana-mana saya haus gitu. Tapi saya jalan kemana-mana, saya bertemu dengan beliau Pak Yahya Supardan itu seperti dikasih air, tapi saya belum tahu saya pulangnya kemana gitu. Saya diarahkan kemudian oleh Yeremia Alta itu, di sana rumahmu gitu. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan rencananya seperti itu cara memulangkan saya. Itu. Jadi intinya Tuhan tidak pernah merencanakan jahat ya Mas. Betul. Artinya bahwa ternyata melalui tadi loh. Pak siapa Yeremia Alta tadi ya. Nanti saya mau cari dulu. Itu jalannya luar biasa melalui loh. itu ternyata sudah iya luar biasa loh dia ya. Luar biasa. Dia yang mengarahkan. Tepuk tangan dulu buat Pak Yeremia Alta ya. Salam kenal Pak dimanapun Bapak berada ya. Iya. Luar biasa. Itu dari Mbak Neni ya. Oke, kalau dari Ibu Fitri. Bagaimana pengalamannya? Kalau saya dulu pengalamannya pertama kenal suami saya, mantan suami saya. Mantan pacar. Mantan pacar. Ya Allah. Diralat mantan pacar ya. Mantan pacar. Nah, itu kenal. Terus akhirnya kok damai. Dia itu kayaknya punya kasihnya itu benar-benar terasa gitu. Terus akhirnya kenal sama keluarganya juga, ternyata keluarganya juga hangat kayak gitu. Kok beda ya, ternyata kok beda dengan yang lainnya. Pokoknya saya itu merasa tenang, hangat. Terus akhirnya Mas Robert itu kan setiap pagi selalu bilang, aku mau ke gereja dulu gitu. Iya nggak apa-apa. Terus akhirnya saya kok penasaran seperti apa sih. Terus saya bilangnya yang ikut dong, coba ikut. Terus ikut,
ternyata di situ waktu ikut di gereja Ulingi, Pak Dadang pendeta, terus di situ kok nyaman sekali, padahal banyak yang sudah berumur di sana itu, tapi saya tuh merasa damai, merasa nyaman, tenang, padahal benar-benar biasanya itu nggak merasa sedamai itu. Terus akhirnya setiap Mas Robert ke gereja saya ikut, setiap ikut yang aku kok nyaman di gereja ya, aku bilang gitu. Terus ya coba aja terus, dan Mas Robert kan nggak memaksa saya untuk ke gereja, itu nggak memaksa. Terus akhirnya saya juga tanya ke nenek saya juga Nasrani. Jadi coba aja dulu, dicoba, kalau kamu nyaman coba dekat sama Yesus kayak gitu. Terus akhirnya saya itu tengah malam tidur kayak ada, nggak tahu suara atau apa, kayak ada, kayak gimana ya, di situ tuh ada kayak ngipi, ya mimpi tuh benar-benar nggak tahu itu Tuhan Yesus apa siapa, saya nggak tahu, tapi benar-benar itu yang membuat saya oke, aku mau ikut Yesus kayak gitu. Itu kalau saya cerita itu selalu gimana ya, rasanya itu benar-benar sampai gitu, pengen nangis lah, pokoknya emosional banget. Makanya saya ini nggak pernah cerita ke siapapun, cuman ke Mas Robert aja kalau pengalaman spiritual ini ya kayak gitu, Mbak. Wow, ternyata biasa juga. Ya. Itu tadi juga dari Mas Robert ya. Iya, sama. Mas Robert, salam kenal juga ya. Salam kenal dari kita Mas Robert. Iya. Tadi ada Mas Alta, ini juga ada Mas Robert. Jadi intinya bahwa tadi loh Mas ya. Yeah. Saudara Karel ya. Yeah, betul. Intinya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana lah dalam hidup kita. Saya juga sedikit merinding tadi waktu dibilang tengah malam tidur, terus tiba-tiba Tuhan kasih petunjuk gitu ya sama Mbak Fitri ini ya. Tapi ya tadi mungkin itu jalannya, itu jawabannya lah. Kedamaiannya ada di situ. Cara ya? Tuhan menjamah benar-benar luar biasa ya Saudara Linda. Menjamah Mbak Noni, menjamah Mbak Fitri. Tuhan punya cara. Kalau dia memang hambaku, dia pasti akan mengikut aku, dan entah dengan berbagai cara apapun. Tuhan punya rencana, punya cara tersendiri. Akhirnya keduanya sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu benar-benar luar biasa. Ya. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan, tapi kita percaya cara Tuhan pasti selalu yang terbaik buat kita semua. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan Saudara Linda. Ya. Sekarang saya ingin juga bertanya tetap kepada, mohon maaf ya Bapak Sandi, Ya, saya akan Sarel, bertanya siap. dulu kepada Mbak Noni dan Mbak Fitri. Apa yang menarik dari kekristenan itu? Apa yang membuat Anda yang menarik, oh saya tertarik menjadi seorang Kristen, apa yang menarik dari kekristenan itu sendiri? Dan pastikan ada yang membuat kita, oh kekristenan itu seperti ini, seperti ya secara tidak langsung membuat menarik hidup Mbak Noni dan Mbak Fitri, sehingga benar-benar bisa masuk ke dalamnya. Kami persilahkan. Ini jawaban dulu ya. Kalau dulu sebelum nanti kembali ke latar belakang saya, kenapa sampai saya berproses untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Awalnya selain karena saya merasa dipanggil untuk mencari jawaban atas pertanyaan tadi, saya juga melihat ketika dalam ibadah suami istri, anak-anak dan keluarga bisa duduk sejajar. Itu suatu hal yang menarik. Kalau sebelumnya kan beribadahnya dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Akhirnya saya berpikir begini, oh Tuhan Yesus itu juga mengeratkan keluarga loh, gitu. Juga mengeratkan keluarga. Betapa ketika beribadah itu, ketika di gereja ataupun di rumah mereka bisa saling berpegangan tangan, bermazmur, menyembah Tuhan, itu saling menguatkan. Dan itu bagi saya perbedaannya sangat terasa dibanding sebelumnya. Itu mungkin bagi orang lain cuman gitu aja, tapi itu bagi saya sangat luar biasa loh ya. Itu perbedaan yang sangat luar biasa. Terus yang pertama tadi, karena saya memang
kalau saya mungkin merasa sombong ya kalau merasa dipanggil istilahnya apa, tapi saya memang akhirnya merasa ada sesuatu yang membuat saya ingin Kristen itu adalah sebuah gaya hidup kan, seperti kasih dan lain sebagainya itu. Ternyata ini adalah hal yang akan saya pilih dan ini yang paling membuat saya nyaman. Gitu. Jadi bertolak belakang dengan apa yang sudah saya pelajari lebih sebelum-sebelumnya itu, ternyata selain karena saya menemukan banyak jawaban di sini dengan mengikut Yesus, saya juga melihat bahwa Kristen itu bukan cuman sekedar beribadah ke gereja dan mengatakan berdoa, doa Bapa kami dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu adalah gaya hidup. Jadi bagaimana kita harus menyerupai gambarannya itu yang membuat saya oke, gitu. Saya akan di sini terus. Gitu. Wow. Luar biasa, Jadi Steph. semuanya dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita diberkati Tuhan, itu tandanya bahwa melalui keluargalah Tuhan akan memberkati setiap kita. Betul, Amin. betul, amin, Ya. betul. Kalau Mbak Fitri sendiri gimana Mbak? Apa yang menarik dari kekristenan itu sendiri? Kalau saya yang paling menarik adalah cara berdoanya. Oh gitu. Iya, karena kalau dulu kan itu harus mensucikan badan dulu, tapi kalau di kekristenan itu, di Kristen itu kita dimanapun berada bisa berdoa, kapanpun juga bisa berdoa kayak gitu. Jadi nggak harus kita menunggu badannya bersih dulu atau gimana, terus seperti kita kalau wanita kan menstruasi kayak gitu ya, itu harus disucikan dulu atau gimana. Kalau di Kristen kan enggak, jadi dimanapun kita butuh Tuhan ya kita berdoa kayak gitu. Jadi itu yang paling menarik buat saya. Wow, dah itulah Luar biasa. sifat Tuhan kita, omnipresent. Tuhan tuh selalu hadir dimanapun dimana-mana. berada. Betul, Saudari Linda. Ya, luar biasa dulu Luar buat biasa. Tuhan Yesus kita yang luar Tangan. biasa. Dan benar-benar sebenarnya hal yang sepele kalau kita lihat. Ya, tapi betul. Tapi itu justru menjadi luar biasa. Iya, betul. Spektakuler buat Spektakuler. Mbak Neni sama Mbak Fitri. Mbak Fitri sendiri ya. Betul. Luar biasa. Memang Pengalaman. Tuhan itu tidak membedakan apapun juga ya. Ya. Kalau dari Mbak Noni semua sama, satu keluarga sama, tidak ada perbedaan gender, tidak ada, semua bisa berkumpul. Kalau dari Mbak Fitri cenderung ya Saudari Linda, kita yang penting kan hati dalam hal berdoa. Kita Tuhan Maha Hadir, kita bisa berdoa di mana saja dan Tuhan melihat hati. Kalau kita bersih tapi hati kita nggak bersih kan percuma juga Iya, kan. iya. Betul. Terus benar-benar cara-cara yang kita anggap sepele tetapi bisa menjadikan Mbak Fitri dan Mbak Noni mengerti bagaimana ini loh orang Ya. Kristen. Ambil keputusan yang tepat. Betul. Ya. Nah, untuk sekarang saya akan bertanya lagi dan kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Sandi. Ini sebenarnya Akhirnya pertanyaan. ditanya juga ya Pak. Terima kasih Mbak Linda, Mas Karel. Ya. Ini pertanyaan sebenarnya sih cenderung keadaan saat ini. Jadi tantangan dalam pengiringan mengikut Yesus. Dalam hal ini kan kita meletakkan kebiasaan yang lama. Dan kita mengikut Yesus dengan pribadi yang baru, yang lebih baru lagi. Kan ada tantangan yang harus kita jalani. Dan cara menghadapi tantangan itu banyak. Godaan pasti tetap ada. Kebiasaan lama kita, hal-hal buruk yang kita lakukan sebelumnya. Apalagi sekarang kita melayani Tuhan, Raja segala raja. Tantangan pasti ada. Bagaimana yang Pak Sandi lakukan menghadapi tantangan tersebut? Tapi sebelumnya saya tanya dulu ya Pak Sandi ya. Tadi dia bilang gimana, kebiasaan lama. Nah kebiasaan lama Pak Sandi ini apa? Boleh di-sharingkan dulu supaya teman-teman di rumah tahu nih. Ya, apa betul. sih? Kan kelihatannya nih baik-baik. Ya, alim gitu wajahnya, wajah alim Saudari Linda. Bapak yang Wajahnya baik, alim. suami yang baik gitu loh. Bertanggung jawab. Suami yang Ini bertanggung waktunya jawab. saya dibully. Oke, ya. Terima kasih Mas Karel dan Mbak Linda. Kalau bicara tantangan itu banyak Mas. Jadi latar belakang saya itu adalah seorang Kristen tapi KTP. Jadi saya terlahir di keluarga Kristen. Di situ saya tahu agama saya, tapi saya nggak tahu Tuhan saya di situ. Jadi
Di sini kehidupan lama saya itu kalau diceritakan panjang kali lebar, wes nggak cukup mas waktunya. Jadi singkat saja, apa yang saya lakukan dulu itu sangat buruk sekali. Jadi tantangan di sini itu adalah ketika kita keluar dari lingkaran kebiasaan buruk. Nggak mudah mas. Jadi di sini saya sampai saat ini pun saya masih berjuang. Karena keenakan daging itu kan masih ada, masih ada setiap hari dan kita masih memperjuangkannya setiap hari. Jadi di sini kalau berbicara soal tantangan itu sangat banyak sekali. Dimana cara saya untuk mengatasinya itu mungkin sama dengan Mbak Noni sama tadi keluarga. Jadi di sini saya punya satu keluarga yang luar biasa, di mana anak-anak saya, terus istri saya, mereka juga mengenal Tuhan. Jadi ini yang menjadi salah satu cara saya mengatasi untuk saya tidak kembali ke kehidupan saya yang lama. Jadi setiap hari itu pagi dan malam itu saya mengusahakan dengan keluarga untuk kita mungkin bangun tidur, kita awali dengan memuji Tuhan, terus sebelum tidur kita akhiri dengan kita mengucap syukur, terima kasih lah. Di situ mungkin salah satu cara saya untuk mengatasi tantangan ini. Pernah 1-2 kali kebiasaan yang selama ini kami pertahankan itu mulai agak pudar mas. Jadi kami jarang berdoa bareng, bangun tidur ya langsung memikirkan apa yang akan kita kerjakan. Terus mau tidur kita nggak ada waktu untuk Tuhan. Itu terasa banget mas, kedagingan kita ini kembali ke kehidupan yang lama. Jadi cara mengatasi tantangan di sini menurut saya bagaimana kita sesering mungkin memberikan waktu kita untuk datang pada Tuhan. Jadi seperti itu Mbak Linda dan Mas Karel. Luar biasa juga ini ya, Mbak Linda. Kalau saya boleh lihat itu sebenarnya itu adalah hal yang kecil ya. Yeah. Menurut kita, maksudnya anak, istri, tapi bagi seorang Pak Sandy ini adalah itu kekuatan dalam hidupnya. Sehingga dia tetap memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kebiasaan lama. Gitu ya. Luar biasa ya berarti. Luar biasa, apalagi beliau sebagai seorang imam ya, dari seorang keluarga, benar-benar bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sekarang untuk Mbak Noni dan Mbak Fitri, tantangannya berbeda dengan Pak Sandi. Kalau saya melihat tantangan, mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, dengan keluarganya otomatis mohon maaf kan masih mengikut dengan iman yang lama antara Mbak Noni dan Mbak Fitri. Tantangannya itu dalam pengiringannya, apakah bisa diceritakan tantangannya seperti apa dan menghadapi keadaan seperti itu, apa yang Mbak Noni dan Mbak Fitri lakukan agar tetap, saya bisa bertahan, saya tetap kuat, walaupun mohon maaf lingkungan sekitar saya, di luar saya, tapi saya tetap menunjukkan bahwa saya tetap setia dalam mengiring Tuhan. Kami persilahkan Mbak Noni dulu. Kalau tantangan dari keluarga itu dulu, sekarang mereka sudah, terutama ibu saya dulu kan yang pertama nggak setuju ya. Kalau kakak saya diam aja, udah terserah kamu gitu. Kalau ibu saya dulu, terutama ketika saya akan menikah, itu sangat, bahkan mungkin kalau bisa dibilang ibu saya sangat sedih, sangat marah gitu ya.
seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketika melihat saya ini seperti apa gitu ya, melihat saya seperti apa. Jadi kehidupan saya setelah menikah itu akhirnya beliau berpikir kalau memang jalannya ya sudah gitu. Akhirnya beliau pun memilih untuk membiarkan saya dan mengikhlaskan jalanilah apa yang ingin kamu lakukan, yang sesuai dengan panggilan hatimu. Kalau dengan keluarga sebenarnya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu Tekanannya enggak terlalu. Enggak terlalu. Yang menjadi tantangan itu adalah ketika saya sudah mengikuti Yesus, itu akhirnya berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan saya. Ketika saya memutuskan untuk saya akan rajin menemui Tuhan di gereja. Karena saya terlambat tidak ikut sekolah minggu kan, berarti saya harus sering ke gereja, harus rajin. Saya mulai ikut ibadah komisi sampai ibadah minggu. Itu pun akhirnya menjadi sebuah tantangan buat saya. Kenapa? Karena profesi saya ya sebagai singer, wedding singer. Acara atau event itu biasa diadakan hari Sabtu Minggu. Minggu sebelum saya memutuskan untuk rajin ke gereja, hari Minggu saja saya bisa 3 kali job. Pagi, siang, sampai malam. Itu kalau dinominalkan sudah berapa? Kaya. Baru banyak. Saya boleh minta lah Iya ya. gitu loh, maksudnya worth it sekali gitu. Nah ketika saya memutuskan untuk setia untuk beribadah, mau tidak mau Minggu harus off. Apalagi setelah saya ditarik ke pelayan untuk melayani di seksi pujian, jadi pelayan mimbar. Sama sekali saya nggak bisa untek gitu ya. Jadi mau nggak mau Minggu saya harus fresh, tidak boleh memikirkan yang duniawi. Ketika saya melayani ibadah siang atau sore, ketika saya melayani ibadah pagi siang, artinya sore saya bisa istirahat bersama keluarga. Ketika saya melayani sore, berarti pagi siang saya melayani anak-anak saya untuk yang sekolah minggu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya sudah dari situ, dari finansial saya sudah diuji. Beberapa ibadah komisi diadakan malam hari dan acara atau event diadakan pun biasanya malam hari. Dari situ saya sudah sangat diuji. Beberapa kali saya mencoba untuk istilahnya wes nggak apa-apa lah gitu, sesekali nggak asal ibadah minggu. Tapi ternyata saya kepikiran gini, saya kayaknya lebih nyaman kerja tapi saya dapat uang, tapi saya nggak nyaman ya, kelihatannya saya nyaman di sana. Akhirnya saya putuskan Minggu off. Dan itu sampai sekarang masih berat, masih berat banget gitu. Jadi tantangannya lebih ke situ dan terutama ke komunitas, kehidupan sosial saya. Jujur, saya banyak ditinggalkan channel atau link yang berhubungan dengan pekerjaan ketika saya memilih mengikuti Yesus. Finansial lagi tuh. Karena saya orang yang suka bekerja, karena itu mungkin saya oleh Tuhan dihadapkan untuk ini. Dari sisi finansial, Shock dari pekerjaan gitu ya. Bukan. Sama Jadi Tuhan dikasih shock terapi saya dulu. sangat menyukai bekerja, kemudian Tuhan menghadapkan bahwa saya nggak boleh kerja di hari-hari tertentu. Ini kan bisa dibilang saya harus memikul salib di sini kan. Ya. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang pun saya masih terus berusaha untuk berjuang agar saya bisa melewati tantangan ini sampai saat ini. Wow, kalau saya bilang sih itu komitmen ya Mas. Betul. Menjaga komitmennya itu loh sangat luar biasa. Sekarang nominalnya berapa Mbak Linda ya? Pagi, siang, sore weddingan itu nominalnya sudah berapa? Kalau kita mengikuti kata hati, saya mending berangkat weddingan bisa buat kebutuhan sehari-hari dengan nominal segitunya dan belum tentu kita dapat job karena pasti besok kalau kita sudah kalau kita sudah ditinggalkan pasti besok kamu nggak akan saya pakai lagi. Ya. Kan tantangannya seperti itu, berat juga. Iya, berat banget. Dan ya kalau sudah komitmen ya memang harus dijalani kalau kita ada komitmen pada Tuhan. Begitu. Dan kita percayalah kalau kita mengutamakan Tuhan ya Mbak, itu pasti
ada berkat tersendiri. Amin. Amin. Nah, Betul nggak? Amin. Tentang Betul itu sebenarnya gini, saya bisa berbagi ya. Dulu ketika saya bilang berkelimpahan ya, banyak sekali job, saya secara finansial cukup dan lebih. Saya bisa membeli bermacam-macam gitu. Tapi kemana gitu, nggak ada. Maksudnya hasilnya apa gitu. Memang saya dulu berkelimpahan, bisa beli macam-macam. Tapi sampai sekarang hasilnya yang dulu itu mana sih gitu. Tapi begitu saya mengikut Yesus, dari sedikit apa yang bisa saya lakukan dengan meninggalkan hari Minggu itu tadi, ternyata apa yang saya dapatkan itu bisa cukup untuk saya, untuk anak-anak, untuk keluarga, dan bahkan untuk hal-hal yang sangat saya butuhkan. Sangat saya butuhkan itu ternyata cukup. Kalau dulu sisa-sisa, tapi nggak bisa saya pakai untuk sesuatu yang bisa untuk sekarang gitu loh. Apakah saya punya rumah yang megah? Tidak. Apakah saya punya banyak mobil? Tidak. Seperti itu. Wow, Tuhan kita luar biasa Amin. ya. Betul. Pokoknya luar biasa deh Tuhan kita. Oke, terima kasih Mbak Neni. Kalau dari Ibu Fitri bagaimana? Kalau Tantangannya apa? Kalau tantangan dari saya itu dari keluarga, terutama dari bapak, itu tidak boleh berhubungan sama Mas Robert, karena kan Mas Robert Nasrani dan saya kan bukan. Itu menentang sekali. Itu sebelum nikah ya? Iya, sebelum nikah. Sebelum nikah kan saya juga sudah pergi ke gereja sama Mas Robert. Terus akhirnya kan kita sudah nggak bisa dipisah, tetap bersikukuh kalau saya maunya sama Mas Robert gitu. Terus Mas Robert kan suruh pindah, nggak mau juga, tetap kekeh dengan Tuhan Yesus. Akhirnya oke deh, nggak apa-apa kata bapak. Terus habis itu kita nikah, tapi saya tidak ada keluarga yang datang, cuman kakak. Berat. Sedikit sedih ya. Ya, sedikit terus sedih. itu berlangsung sampai 1 tahun lebih. Padahal sama bapak suruh tinggal di rumah, nggak boleh keluar dari rumah. Dan itu kita ditolak sama keluarga, sama tetangga juga, karena saya kan pindah Nasrani kayak gitu. Iya. Terus akhirnya kita menunjukkan sikap kita, menunjukkan kasih kita kepada bapak, kepada orang tua, berbakti kayak gitu. Terus akhirnya bapak mulai buka hati sampai sekarang. Puji Tuhan, beliau bapak sama ibu menerima kami sampai walaupun kadang kalau Natal gitu bapak sering ingetin, ayo kapan pohonnya dipasang kayak gitu. Jadi sekarang bener-bener damai kayak gitu, nggak kayak dulu. Kayak gitu sih. Terbuka, sekarang udah mau ya terima. Wah, luar biasa banget ya. Betul. Tuhan tuh memang nggak langsung saknya kalau orang Jawa bilang, betul ya? Betul ya. Tapi Tuhan tuh mau kita tuh proses gitu ya, Mbak Fitri ya. Belum tentu kayak saya bisa menghadapi seperti Mbak Fitri atau Mbak Neni dalam hal-hal yang sangat saya rasa tuh sangat gimana ya? Dalam hidup kita tuh benar-benar satu keluarga tantangannya, satu kerjaan gitu ya. Belum tentu kita saya sendiri itu bisa menghadapinya, tapi buktinya ibu ini sangat luar biasa ya, bisa melewatinya. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita yang luar biasa ya. Berat memang, berat Mbak Linda, sangat betul. berat. Tapi mereka bisa bertahan sampai saat ini dan saat ini berada di tengah kita, itu suatu hal yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sekarang untuk semuanya saja, ini yang terakhir ya, untuk semuanya saja. Jadi keadaan seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, semuanya serba sulit. Kita semua mengalami, baik ekonomi atau apapun juga serba sulit. Tapi hal apa yang menjadikan, yang semakin memotivasi mulai Pak Sandi, Mbak Fitri, Mbak Noni, semakin kuat pengiringannya terhadap Tuhan? Memang jujur, kita semua mengakui pandemi ini dari bisnis atau apapun juga serba sulit kan. Tapi saya harus tetap berdiri tegak, saya harus tetap mengikut Tuhan. Pasti ada suatu hal yang memotivasi atau yang menjadi latar belakang Pak Sandi, Mbak Fitri atau Mbak Noni untuk tetap setia bersama Tuhan. Kami persilakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Mas Karel. Kalau ditanya apa yang menjadi
pertanyaan saya tetap setia mengikut Tuhan, itu adalah kemerdekaan, Mas. Jadi saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Amin. Dan di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Itu yang menjadi saya, apapun resikonya, saya tetap ikut Yesus. Terima kasih. Luar biasa Mbak Linda ya, luar Ya, biasa. luar biasa. Terus Wise banget lah. betul, bijaksana sekali Ya, Pak betul, Sandi betul, ini, betul, betul, betul. luar biasa. Makasih ya Pak Sandy ya. Yang berikutnya silahkan Mbak Fitri. Kalau di pandemi ini, puji Tuhan, Tuhan benar-benar luar biasa dalam hidup kami. Justru bisnis kami malah berkembang. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali karena memang Tuhan itu luar biasa. Kita nggak dibiarkan gimana ya, nggak dibiarkan kekurangan. Kita tetap dicukupin. Terus saya sama suami, anak-anak lebih dekat lagi sama Tuhan kayak gitu. Jadi lebih bekerja di rumah. Kalau dulu kan sering keluar, terus anak-anak juga kadang terbengkalai kayak gitu. Kalau sekarang benar-benar luar biasa, benar-benar Tuhan itu kasih jalan gitu. Justru di pandemi ini saya sangat bersyukur sekali, Mbak, kayak gitu. Wow. Berkatnya semakin melimpah. Betul. Quality time-nya sama Dengan keluarga keluarga semakin tambah kuat. terjalin dengan Iya. kompak erat selalu. Itu Betul. kuncinya Mas. Betul. Iya. Makasih ya Mbak Fitri. Sekarang silakan Mbak Neni. Kalau dari sisi keluarga tentu saja ya, keluarga jadi lebih dekat. Dan kemarin pada waktu ini cerita pengalaman ya, karena dengan pandemi itu semakin mengeratkan hubungan keluarga itu betul. Ketika sempat ibu saya kemarin sakit dan saya harus merawat beliau, sementara anak saya masih ASI, harus pisah dari saya mikir gimana ini ya. Ternyata dengan saya tinggal, suami saya jadi bisa mengurus anak saya 24 jam. Pak rumah tangga Mbak Linda. Iya, rumah tangga ya betul. Jadi betul, pinter betul. loh. Iya. Jadi pinter gitu. Nanti belajar sama Pak Alta tadi Iya, loh ya. betul. Iya. Banyak berguru Iya, nantinya. iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau secara ekonomi itu memang pada awalnya semuanya seperti terbanting ya, apalagi saya yang ada di bisnis yang mengharuskan berkerumun. Iya. Bertemu masa. Itu betul-betul ya, harus bertemu massa, harus menggalang massa, kan masa wedding mau cuma dua-duaan aja ya kan. Akhirnya saya betul-betul tidak bekerja, saya di rumah, saya jadi ada kesempatan mengeksplor talenta saya yang lain. Saya bisa berkuliner. Ternyata ketika saya lempar ke pasaran, menerima dengan antusias, dari situ saya tercukupi. Kemudian ketika pandemi ini seperti mau menghabisi kita ya, cuma satu yang saya percaya, Tuhan itu ketika dia berjanji, maka dia adalah maha mampu. Saya sangat percaya itu. Jadi Tuhan tidak akan berjanji yang sekedar menyenangkan hati kita kan. Itu bahkan nyawa pun dia berikan. Apalagi hanya sekedar janji pasti akan dia akan penuhi. Jadi ketika dia menjanjikan ini adalah jalan kebenaran, bahwa dia tidak akan membiarkan anak-anaknya itu susah, saya yakin itu adalah janji yang pasti akan dia tepati. Jadi ketika sekarang saya menganggap diri saya susah, itu pasti bukan susah dalam artian Tuhan. Itu mungkin saya aja yang cuma sekedar sedih saja. Tapi saya yakin dengan sedih seperti ini saya dan keluarga akan lebih kuat lagi. Jadi nanti ketika suatu saat mungkin saya harus seperti mengalami yang lebih lagi, pasti Tuhan yang akan membantu, Amin. yang menolong. Amin. Jadi justru di pandemi ini Mbak Neni tambah diberikan kreativitasnya ya. Selain yang saya tahu, selain beliau ini di bidang kuliner juga pinter jahit loh Mas. Oh iya betul. Iya, Talentanya kan? ada aja yang Banyak paling ya daya. talentanya Talentanya ya. banyak sekali. Iya. Dan kita percaya di tengah keadaan situasi sesulit apapun, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Tuhan punya rencana. Betul, Entah betul. dengan cara apapun juga Iya. bagi kita semua. Karena tadi loh mereka memutuskan untuk
di jalannya Tuhan. Betul, Ya. betul. Luar biasa. Ya. Ya, luar biasa malam ini Mbak Linda ya, bagaimana kita lihat pengiringan rekan-rekan kita sesama profesional muda dari yang bisa kita tarik kesimpulan dari bincang-bincang kita malam ini bahwa mereka itu berproses dan kita semua percaya setiap proses akan membuahkan suatu hasil. Amin. Dan Tuhan pasti punya 1001 macam cara bagi umatnya dan Tuhan selalu mencukupkan dan memberi jalan yang terbaik bagi umatnya. Itu yang dapat kita petik dari perbincangan kita malam ini. Dan proses pengiringan iman itu akan mencapai suatu titik di mana Tuhan yang akan selalu menyertai kita, mengurapi kita. Yang penting kita selalu berjalan dan biarlah apa yang kita kerjakan semuanya ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu saja. Terima kasih untuk Pak Sandi, untuk Mbak Sama-sama, Fitri, saudara. untuk Mbak Terima Noni kasih. atas bincang-bincang malam ini. Dan kita percaya semua dari perbincangan kita malam ini bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Dan kita percaya di tengah situasi apapun juga kita tetap menjadi berkat, menjadi jalan berkat bagi orang lain. Ya. Dan kami persilahkan untuk Mbak Linda kita tutup dengan doa. Dan untuk di akhir nanti kita kan seharusnya kedatangan satu lagi Mbak Linda. Ada namanya Mbak Ana, Mbak Silviana. Tapi karena beliau berhalangan, beliau ingin membagikan kesaksiannya juga. Tapi nanti di akhir dari talkshow ini ada sebuah video singkat tentang kesaksian beliau. Ya. Ya. Dia juga luar biasa ya. Betul, perjalanannya juga luar Pengiringannya biasa. kepada Tuhan, Betul. ya. Latar belakang saya masuk Kristen itu karena kan saya menikah ya. Di Indonesia diwajibkan menikah itu harus satu agama. Kebetulan suami saya agamanya Kristen dan mau nggak mau saya harus mengikuti agama suami saya yaitu Kristen. Apa yang menarik di Kristen? Sebetulnya dulu saya belum dapat saya rasakan sebelum saya masuk di gereja. Setelah saya masuk di gereja, diajak suami saya mendengar syairnya, mendengar lagunya, puji-pujiannya, itu sangat berbeda sekali dengan keyakinan yang saya anut dulu. Di Kristen itu puji-pujiannya itu dapat dirasakan, dapat dimengerti, dapat dipahami. Setelah itu saya masuk Kristen dan saya yakin di kekristenan banyak sekali tantangannya. Salah satunya pasti keluarga, teman-teman, bahkan orang tua, tetangga menentang semua. Kamu kok bisa masuk Kristen? Iya, pasti mereka dulu gitu. Karena menurut mereka keyakinan mereka itu yang paling benar. Mereka semua kaget, ngebenci saya, menghujat saya, mengolok-olok saya. Sempat saya berpikiran begini, apa saya kembali ke keyakinan saya yang kemarin saja ya. Tapi suami saya menguatkan saya begini. Dia ngomong, apa yang kamu peroleh dari keyakinanmu yang kemarin? Dari situ saya mikir, oh iya ya, apa yang saya peroleh dari keyakinanku kemarin? Tapi kok ngikut Yesus, kok rasanya kok aboteram, kok berat gitu. Itu saya doa, saya merenungkan, saya mendengar pujian-pujian, dan Tuhan Yesus ngomong gini ke saya, kamu harus pikul salib. Dan apa yang saya rasakan itu nggak seberat, apa yang kamu rasakan itu nggak seberat apa yang dirasakan Yesus. Gitu. Yesus bahkan dihujat, dibenci banyak orang. Kamu harus apa yang dirasakan Yesus, kamu harus rasakan. Dari situ saya memahami, mengerti. Oh iya ya, saya harus kuat. Gini loh, ikut Yesus. Gitu. Dan pengalaman saya mengikuti Yesus, salah satunya saya kehilangan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama meninggal itu di usia 8 bulan di kandungan. Di ruang ICU, Tuhan itu kayak memberi gambaran gitu, memberi gambaran, ini loh anakmu, tak ambil gitu, nggak usah khawatir gitu. Tapi di situ saya merasakan gini, saya menentang Yesus, loh kok mau ambil tuh Tuhan, saya nggak terima gitu. Tapi lambat laun Tuhan memberi jawaban begini, seandainya anakmu hidup, terus gimana biayanya gitu.
Dari situ saya begini, oh iya ya, saya harus ikhlas. Nah itu 7 bulan, puji Tuhan mempercayakan saya dan suami memiliki anak lagi gitu. Dan yang kedua, pengalaman tentang orang tua saya. Orang tua saya menentang sekali tentang kekristenan. Saya masuk agama, menentang sekali. Sampai mereka ada suatu masalah tersebut ya. Sempat saya begini, Tuhan tolong, bagaimana cara memberitahu mereka, sedangkan mereka itu berbeda keyakinan gitu loh. Dan Tuhan memberi jawaban begini, kasihi, doakan gitu. Oke, saya lakukan. Saya harus mengasihi dia, mengasihi mereka, dan memberi nasihat buat mereka pelan-pelan. Dari situ mereka, orang tua saya, dapat mengerti, memahami, dan mereka sempat berpikir begini, Kristen itu gak seburuk apa yang mereka pikirkan gitu. Dan bahkan mereka sempat gini, mungkin ya ibu saya terutama sempat mikir, saya kan sering cerita tentang apa yang di Quran itu nggak ada, di Alkitab ada. Saya sering cerita ke ibu saya, oh begini loh bu, cara menghadapi masalah itu begini. Ibu saya, oh gitu. Dan puji Tuhan, ibu saya sekarang nggak seperti dulu yang sangat keras hatinya, sangat luar biasa ibu saya itu. Saya doakan dan saya pelan-pelan saya masuki, begini loh bu cara menghadapinya itu begini. Ibu saya sekarang puji Tuhan dapat mengerti, memahami bagaimana itu kekristenan. Dan selanjutnya untuk doa penutup kami persilahkan untuk Mbak Linda. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama ya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang luar biasa. Kami bertemu dengan Mbak Neni, kami bertemu dengan Mbak Fitri, dengan Bapak Sandy, juga nanti akan ada Ibu Ana. Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua. Terima kasih untuk setiap sharing yang sudah diberikan menjadi kekuatan dalam iman kami, untuk kami tetap mengiring kepadamu Tuhan dalam segala kondisi kami. Kalaupun hari ini kami menghadapi tantangan, baik dalam tantangan dalam keluarga, dalam diri kami, bahkan dalam lingkungan kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami mengiring Tuhan, kami memutuskan ikut Tuhan Yesus, Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Berkati setiap keluarga-keluarga muda dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memakai setiap mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu dan kami akan menutup Tuhan ibadah malam hari ini dan kami kembalikan hanya untuk
hormat kemuliaan namamu Bapa. Terpuji namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bro M. Shalom.